Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang perhitungan dari ketersediaan hayati dan farmakokinetika dasar. Kalau tadi di awal kan sudah secara umum kita tahu mengenal tentang nilai F-nya ya. Nah, sekarang bagaimana untuk plotting dan juga interpretasi dari blood level dan juga waktu gitu ya. Blood level itu kadar obat di dalam darah gitu ya. Biasanya kalau studi atau uji bioavailability itu dilakukan dengan cara pengambilan darah dari suatu bisa pasien, bisa hewan uji gitu ya pada interval waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian dari sampel darah tersebut akan kita analisis kadar obatnya gitu ya. Nah, kadar obat itu sendiri sebenarnya bisa dianalisis, bisa di dalam darah, bisa juga serum, dan juga bisa juga lewat plasmanya atau dalam plasmanya. Nah, biasanya untuk ketika obat itu pertama kali digunakan gitu ya, maka konsentrasinya seharusnya 0. Konsentrasi obatnya masih 0. Nah, kemudian pada waktu tertentu setelah obat itu diberikan, kemudian dia terdisolusi, terabsorpsi gitu ya, pada waktu tertentu dia akan mencapai kadar puncaknya, yaitu diistilahkan dengan Cmax itu ya, atau kadar maksimal gitu ya. Nah, kalau untuk sediaan tablet dan juga kapsul yang konvensional, itu sebagian besar memang Cmax-nya itu hanya muncul pada satu waktu tertentu. Nah, kalau kita melakukan plotting dalam bentuk kurva seperti itu, nanti kita akan memperoleh area gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini, ya akan kita peroleh area di sini. Nah, itu akan menyatakan berapa sih jumlah obat keseluruhan yang terabsorpsi ke dalam sirkulasi darah. Nah, plotting data ini kalau kita lihat di sini diperoleh ya dari waktu, di mana waktu ini adalah waktu ketika sampel darah diambil ya. Bisa dalam hitungan awal-awal menit tertentu hingga hitungan jam gitu ya. Kemudian ditetapkan kadarnya tentu dengan menggunakan metode analisis yang sudah tervalidasi ya. Di sini dicontohkan data ini diperoleh dengan menganalisis kadar obat di dalam suatu serum ya dengan satuan mikrogram per mililiter. Ini kadar obatnya. Nah, untuk menghitung berapa totalnya itu sebenarnya bisa juga dilakukan gitu ya. Besok kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah biofarmaseutika, nah itu pasti akan dijelaskan lebih detail gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan metode trapezoid gitu ya. Jadi ini kan di setiap area waktu, nah ini kita tarik garis ke bawah, itu ini akan membentuk suatu trapesium gitu ya. Kalau kita belajar dulu zaman SD, SMP itu kan ada diajari cara ngitung luas trapesium ya. Nah ini hitung trapesium ini segitiga ya, ini trapesium ini berapa, dan seterusnya kemudian dijumlahkan. Itu jadi total AUC keseluruhan gitu ya. Nah, kalau dari grafik ini juga itu kita bisa tahu bahwa tadi ada satu Cmax ya. Cmax tadi menyatakan jumlah obat maksimal pada puncaknya yang ada di dalam darah gitu ya. Di sini ditunjukkan Cmax-nya adalah 4 mg per mililiter. Ya, dengan Tmax-nya adalah 2 jam. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, kadar obat pasti akan turun karena ada proses distribusi, metabolisme, proses ekskresi. Nah, di dalam perhitungannya sendiri ya, ini kita bisa melakukan perhitungan ketersediaan hayati absolut gitu ya. Nah, ketersediaan hayati absolut di sini akan diperoleh jika kita sudah mengetahui nilai AUC-nya gitu ya. AUC dari produk atau obat yang diberikan dalam rute tertentu dibandingkan dengan AUC dari obat yang diberikan melalui rute intravena gitu ya. Nah, di sini dicontohkan untuk AUC obat yang diberikan secara oral diketahui adalah 4
4,5 mikrogram jam per mililiter. Kemudian kalau diberikan melalui intravena adalah 11,2. Nah, di sini untuk menghitung BA absolutnya tinggal dibandingkan aja AUC dari penggunaan oral dan juga AUC dari intravena sehingga kita bisa peroleh nilai BA absolutnya. Itu nanti setelah ini akan saya tambahkan soal-soal latihan untuk perhitungan ini. Gitu ya. Terima kasih.